Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM 206500015. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum sistem informasi geografis. Baik, yang pertama yaitu jelaskan dua pengertian SIG menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Esri pada tahun 1990. GIS sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Yang kedua yaitu menurut Gistud pada tahun 1994, SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik fenomena yang ditentukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Selanjutnya yaitu komponen SIG terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Yang pertama di sini komponen sistem informasi geografis yaitu ada perangkat lunak atau software, yang dimana perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisis, memvisualisasikan data-data baik data spasial maupun non-spasial. Perangkat lunak yang harus terdapat dalam komponen software SIG adalah yang pertama yaitu aplikasi untuk memasukkan dan memanipulasikan data SIG. Yang kedua ada Database Management System atau DBMS. Yang ketiga adalah aplikasi untuk menganalisa data-data. Yang keempat ada aplikasi untuk menampilkan data dan hasil analisa. Yang kedua ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografis dan pemetaan. Yang kedua ada perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi serta mendukung operasi-operasi basis data dengan volume data yang besar secara cepat. Yang ketiga ada perangkat keras SIG terdiri dari beberapa bagian untuk menginput data, mengelola data, dan mengecek hasil proses. Hardware berdasarkan prosesnya, yang terdiri dari yang pertama ada input data, ada mouse, digitizer, scanner, dan keyboard. Yang kedua ada olah data, ada hard disk, prosesor, RAM, VGA card. Yang ketiga ada output data, plotter, printer, scannering. Selanjutnya ketiga, ada data. Pada prinsipnya terdapat dua jenis data untuk mendukung SIG, yaitu ada data spasial, yang dimana data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukiman bumi. Umumnya direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat x, y atau vektor atau dalam bentuk image atau raster yang memiliki nilai tertentu. Yang kedua ada data non-spasial atau atribut. Data non-spasial adalah data terbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Yang keempat ada manusia. Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencanaan dan penggunaan dari SIG. Pengguna SIG mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkatan spesialis teknis yang mendesain dan mengelola sistem sampai pada pengguna yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaannya sehari-hari. Selanjutnya ada metode. Metode layers atau overlayer yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek reals. Selanjutnya yang ketiga, nomor 3 adalah jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layers. Metode layers atau overlayers yaitu
digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek risknya. Yang selanjutnya nomor 4 adalah jelaskan subsistem dalam SIG. Subsistem dalam SIG yaitu ada yang pertama ada data input. Data input berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Selanjutnya ada data output. Data output bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran, termaksud mengekspor ke dalam format yang dikehendaki. Selanjutnya ada data manajemen. Data manajemen dapat mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah digunakan kembali atau di-retrieve, mengupdate, diupdate, dan diedit. Selanjutnya ada data manipulasi dan analisis. Data manipulasi dan analisis ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selanjutnya yaitu nomor 5, jelaskan manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Manfaat SIG dari manajemen tata guna lahan yaitu pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografis yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Yang kedua adalah tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya, wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. SIG dapat membantu pembuatan dan perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan utilas-utilas yang diperlukan. Selanjutnya nomor 6 yaitu jelaskan manfaat SIG dalam penataan kota. SIG dalam penataan kota yaitu jaringan jalur transportasi atau jalan, pengalamatan rute kendaraan, penjadwalan kendaraan, analisa lokasi, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.